Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bu Karsi akan menyampaikan materi mengenai bilangan berpangkat bulat. Ini sebenarnya materi kelanjutan dari bilangan bulat ya. Oke, kita mulai dulu. Next. Oke. Mulai dari pengertian bilangan berpangkat bulat itu sendiri. Bentuk pangkat suatu bilangan adalah perkalian berulang untuk bilangan yang sama sebanyak indeks yang telah ditentukan. Bentuk pangkat dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi seandainya di sini ada A pangkat N, itu artinya adalah A kalikan A kalikan A dikalikan terus sebanyak N faktor. Berikut keterangannya bisa dibaca ya. Jadi kalau ada A pangkat N, dibaca A pangkat N. Dengan A itu sebagai bilangan pokok, dan N sebagai pangkat atau nama lainnya yaitu sebagai eksponen. Sifat-sifat bilangan berpangkat bisa dilihat sebagai berikut. Jika A, B, C, M, dan N elemen dari bilangan bulat, kemudian B tidak sama dengan 0, serta M dan N lebih besar daripada 0, maka berlaku sifat sebagai berikut. Sifat yang pertama yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi bilangan bulat berapapun, kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Sifat yang kedua, kalau ada A pangkat M dikalikan A pangkat N, itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi ini bilangan pokoknya inti sama. Itu bisa digabung jadi seperti ini. Lanjut, sifat yang ketiga, kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N, bisa dirubah menjadi A pangkat M dikurangi N. Next, sifat yang keempat yaitu, kalau ada A pangkat M kemudian dipangkatkan N, itu bisa dirubah menjadi A pangkat M kalikan N. Lanjut, sifat yang kelima, A kalikan B, kemudian dalam kurung pangkat M, bisa dijabarkan menjadi A pangkat M dikalikan B pangkat M. Next, sifat yang keenam yaitu kalau ada A per B atau A bagi B dalam kurung pangkat M, bisa dijabarkan menjadi A pangkat M per B pangkat M. Sifat yang terakhir yaitu sifat yang ketujuh, kalau ada A pangkat min M, itu bisa dipositifkan pangkatnya dengan cara diseper. Jadi dirubah jadi 1 per A pangkat M, sesuai di sini pangkatnya berapa. Atau bisa dirubah menjadi 1 per A dalam kurung pangkat M. Kemudian berikut ini penjelasannya sifat-sifat yang tadi satu persatu. Mulai dari sifat yang pertama, kalau ada A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi berapapun dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1. Untuk sifat yang kedua, berikut buktinya. Jadi seandainya A-nya itu saya buat di sini 2, M-nya 2, kemudian N-nya 3. Jadi kalau ada 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 3, itu apakah sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 3 ini? M-nya kan 2, N-nya 3. Apakah sama? Kita sama-sama kerjakan baik ruas kiri maupun ruas kanan. Oke, 2 pangkat 2 kan 4, sedangkan 2 pangkat 3, 8. Kemudian 2 ditambah 3, 5. Jadi di sini 2 pangkat 5. 4 kali 8, 32. Begitu juga 2 pangkat 5. Jadi 2 kali 2 sebanyak 5 kali, itu hasilnya 32. Terbukti. Itu artinya sifat ini berlaku. Next, sifat yang ketiga. Kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N, apakah benar? Bisa dirubah menjadi A pangkat M kurangi N. Berikut buktinya. Silakan dilihat di situ, saya punya contoh seandainya A-nya itu saya buat 2, M-nya 4, kemudian N-nya 2. Jadi 2 pangkat 4 itu kan 16, 2 pangkat 2, 4. Kemudian apakah sama dengan 2 pangkat 4 kurangi 2? 4 kurangi 2 kan 2, jadi 2 pangkat 2. 16 bagi 4, 4, sedangkan 2 pangkat 2, 4. Jadi terbukti bahwa rumus ini juga berlaku. Next, sifat yang keempat. Apakah benar kalau ada A pangkat M, kemudian dipangkatkan N, itu sama dengan A pangkat M kalikan N? Coba dilihat di sini buktinya.
A-nya saya rubah 2, saya misalkan 2, M-nya 3, dan N-nya 2. Apakah bisa menjadi 2 pangkat 3 kalikan 2? Nah, 2 pangkat 3 itu sendiri kan 8. Oke, berarti 8 pangkat 2 gitu. 2 pangkat 3 kali 2 kan 6, jadi saya tulis di sini 6. Nah, 8 pangkat 2 itu berarti 8 kali 8, 64. Sedangkan 2 pangkat 6 itu berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali. Ternyata hasilnya sama, 64, terbukti. Jadi kalau ada 2 pangkat 3, kemudian dipangkatkan 2 lagi, itu boleh dirubah jadi seperti ini. Jadi 2 pangkat 3 kali 2, boleh. Nah, next, yang kelima, itu kalau ada A kali B pangkatkan M bisa dijabarkan jadi A pangkat M dikalikan B pangkat M. Berikut buktinya, bisa dilihat di sini. A-nya saya misalkan 2, B-nya 3, M-nya 2, apakah sama dengan 2 pangkat 2 kalikan 3 pangkat 2? 2 kali 3, 6, kemudian pangkat 2-nya turun, 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 2, 9. Nah, 6 pangkat 2 kan berarti 6 kali 6, 36. Kemudian 4 kali 9, 36, terbukti. Next, sifat yang ke-6. Kalau ada A per B pangkat M, apakah sama dengan A pangkat M per B pangkat M? Buktinya bisa dilihat, A-nya saya misalkan 6, B-nya saya misalkan 3, kemudian M-nya saya misalkan 2. Apakah sama dengan 6 pangkat 2 per 3 pangkat 2? Oke, 6 bagi 3 kan 2. Pangkat 2-nya turun. 6 pangkat 2 itu sendiri 36, sedangkan 3 pangkat 2, 9. 2 pangkat 2 itu 4, 36 dibagi 9, 4. Jadi sifat ini terbukti kebenarannya. Next, sifat yang ke-7. Kalau ada A pangkat min M, itu apakah sama dengan 1 per A pangkat M? Berikut buktinya. 1 per 3 pangkat 2. Ini ya. Jadi A-nya saya misalkan 3, M-nya saya misalkan 2. Apakah sama dengan 1 per A pangkat M dalam kurung ya? Tuh, 1 per 3 dalam kurung pangkat 2. Oke. 1 per 3 pangkat 2 itu sendiri 9. Nah, 1 pangkat 2 itu kan 1 tetap. 3 pangkat 2, 9. Jadi 1/9 sama dengan 1/9. Artinya terbukti sifat ini kebenarannya. Next, bentuk baku bilangan berpangkat. Nah, salah satu kegunaan bilangan berpangkat adalah mengubah bilangan yang memiliki banyak angka penyusun menjadi bentuk baku. Notasi ilmiah atau bentuk baku bilangan berpangkat adalah A kalikan 10 pangkat N, itu bentuk bakunya. Dengan ketentuan sebagai berikut, nilai dari A itu lebih besar atau sama dengan 1. Jadi 1 boleh, atau lebih besar, itu juga boleh. Kemudian A itu juga harus kurang dari 10. Jadi nggak boleh lebih dari 10, harus lebih kecil dari 10. Dan N anggota bilangan bulat. Jadi nggak ada ceritanya N ini berupa pecahan, nggak ada. Jadi ini harus berupa bilangan bulat. Baik itu bulat positif maupun negatif, nggak masalah. Berikut contohnya. Misalnya, saya punya angka 18. Mau saya rubah ke bentuk baku bilangan berpangkat. Nah, 18 kan lebih dari 10. Itu tidak boleh. Jadi yang bisa itu saya geser komanya ke depan. Set. Berarti 1,8 kan? 1,8 karena geser 1. Berarti dikalikan 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 kan ya 10 itu sendiri. Jadi satunya nggak usah ditulis. Jadi yang benar bentuk bakunya yaitu 1,8 kalikan 10. Begitu. Contoh lagi yang kedua, seandainya saya punya 0,2. Mau saya rubah menjadi bentuk baku. 0,2 kan tidak nyampe angka 1. Sedangkan di sini syaratnya A itu harus lebih atau sama dengan 1. Jadi supaya lebih dari 1, komanya geser ke kanan. Kalau komanya geser ke kanan, artinya dikalikan 10 pangkat min.
Tuh, karena gesernya 1 berarti pangkat min 1. Tuh. Jadi 2 kali 10 pangkat min 1 itu bentuk bakunya. Contoh yang ketiga, di sini saya punya angka 800. 800 kalau geser 1 angka masih 80. Geser lagi 1 jadi 8, berarti memenuhi di sini. Di sini 8. Karena geser 2 tadi berarti pangkatnya positif. Geser ke kiri berarti pangkatnya positif 2. Tuh. Next 0,052. Biar A-nya ini ada di antara 1 sampai 10, berarti ini komanya geser ke kanan. 1, 2. Nggak boleh terlalu banyak. Kalau 3 nanti 52, malah lebih dari 10, nggak boleh. Jadi kita berhenti di antara 5 dan 2 ini komanya. Oke, berarti 5,2. Karena geser 2 ke kanan, berarti pangkatnya negatif 2. Begitu. Jadi bentuk baku dari 0,052 yaitu 5,2 kalikan 10 pangkat min 2. Next. Berikut tugasnya. Silakan tugas ini kalian kerjakan di buku tugas kalian beserta lengkap dengan soalnya dan juga jawabannya beserta dengan caranya ya, harus ada caranya biar saya tahu langkah-langkah pengerjaan kalian seperti apa. Jangan lupa ditulis identitasnya juga harus lengkap. Ini tugas dikerjakan di buku tugas disertai dengan cara pengerjaan, difoto lengkap dengan identitas. Kirim ke WA pribadi saya tunggu hari ini, pengumpulan maksimal jam 12 malam. Terima kasih. Saya akhiri dulu perjumpaan hari ini. Selamat belajar anak-anak, selamat mengerjakan tugas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.